Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengawan Setiapi Api adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau yang berlokasi di Bengawan Setiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengawan Setiapi dulunya merupakan cabang rumah tahanan Bengkalis di Bengawan Setiapi yang memiliki 16 kamar hunian dan 3 ruang sel atau tutupan sunyi dengan kapasitas hunian 98 orang, dan saat ini dihuni sebanyak 1040 orang warga binaan dengan overkapasitas sebesar 1061%. Hal tersebut membuat lapas kelas 2A Bengawan Setiapi memperoleh predikat sebagai lapas terpadat se-Indonesia. Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi 1. Melakukan pembinaan narapidana dan anak didik. 2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. 3. Melakukan bimbingan sosial, kerohanian, narapidana, dan anak didik. 4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Dan 5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Saya, Muhammad Fahruzi Susilo, SAP MSI, selaku Kepala Subseksi Keamanan Lapas Kelas 2A Bengawan Setiapi, melaksanakan tugas dalam mengatur jadwal tugas pengamanan, melaksanakan pengadministrasian keamanan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian layanan kunjungan bagi warga binaan. Adapun peran kepemimpinan harus diarahkan pada transformasi nilai Pancasila dan bela negara ke dalam praktik pengamanan. Berdasarkan analisis 6M, man, money, material, mesin, metode, manajemen. 1. Man. Tugas lapas harus dilatih tidak hanya dari sisi teknis pengamanan, tapi juga nilai moral dan etika pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan mental narapidana. Pendidikan bagi petugas lapas juga perlu menekankan rasa nasionalisme dan bela negara untuk menjaga ketertiban dan memperhatikan hak-hak narapidana dan masyarakat. 2. Money atau uang. Transformasi nilai Pancasila. Prinsip keadilan sosial, sila kelima, mengajarkan bahwa pembiayaan dalam pengelolaan lapas harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Artinya, alokasi anggaran untuk fasilitas, pelatihan petugas, dan pembinaan narapidana harus adil dan merata. 3. Material, penggunaan sumber daya yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Fasilitas di lapas harus mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, seperti ruang rehabilitasi, ruang pendidikan, dan ruang interaksi sosial yang aman. Lapas perlu dilengkapi dengan material pengamanan yang memadai, mulai dari sistem kontrol akses, CCTV, hingga alat deteksi untuk mencegah barang terlarang masuk. Penggunaan teknologi yang tepat guna menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan tanpa menyinggung hak-hak narapidana. 4. Metode pemasyarakatan yang berbasis pada restoratif justice atau keadilan yang mengutamakan perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial sejalan dengan nilai Pancasila dalam menciptakan kedamaian dan keadilan. 5. Mesin atau teknologi. Teknologi yang digunakan di lapas harus mendorong pencapaian tujuan bersama, yakni pemasyarakatan yang manusiawi dan berbasis pada rasa cinta tanah air. 6. Market atau pasar. Dalam konteks ini, market bisa diartikan sebagai relasi antara lapas dan masyarakat, baik itu dalam hal pembinaan narapidana, reintegrasi sosial, atau upaya preventif dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Pengelolaan hubungan antara lapas dengan masyarakat luas sangat penting. Lapas harus berperan sebagai lembaga pembinaan yang menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan semangat bela negara dan cinta tanah air. Hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk membangun integritas sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat.